Selamat hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilmi Atas Tepuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat poster sederhana sih. Jadi ini untuk pemula. Jadi kalau mungkin kalian udah lebih tahu, ya udah terima aja ya. Jadi ini uh, uh, kita mau pakai namanya itu Canva. Canva itu tuh merupakan salah satu platform yang paling mudah untuk membuat poster dan juga dia tuh gampang dipahami gitu loh cara user interface-nya. Jadinya dia nggak harus keahlian, nggak butuh keahlian komputer yang tinggi untuk bisa memakai itu. Jadi dia nama website-nya kan canva.com. Ini di HP juga ada, jadi aplikasinya bisa di-download di Play Store. Tapi beberapa fitur tuh nggak tersedia di apa namanya yang di versi HP karena lebih lengkap yang di website lewat komputer bukannya. Nah, jadi pertama nanti kita perlu login dulu, bikin akun segala macam itu. Bisa pakai Google Gmail kalau nggak salah. Kemudian untuk pertama kali kita membuat itu pilih yang sorry belum di share screen ya. Oke. Nah, ini tampilannya gini kan ya. Kemudian nanti kita buka create design ini, create a design. Nah, itu kemudian disesuaikan dengan yang ingin kita tujuan pembuatan videonya. Nah, ini kan saya nyontohinnya yang poster, jadi kita pilih yang poster. Tapi nanti ada beberapa pilihan, nanti bahkan bisa video juga sebenarnya. Nanti ada kayak ini bisa buat thumbnail YouTube, misalkan kalian bikin untuk presentasi atau untuk video di YouTube. Kalian bisa pilih intro itu di sini bisa juga. Selain YouTube dia juga bisa untuk story Instagram kayak gitu, terus bikin misalkan kartu ucapan, kartu apa namanya invitation card itu, terus namanya bisa untuk thumbnail blog juga, banner blog itu. Tuh. Nah, ini ya untuk yang poster. Nah, nanti tuh dia di poster ini banyak pilihan yang mempermudah. Jadi kalian bisa mulai dari nol, dari blank template itu. Jadi kalian bisa nambahin sendiri dari nol. Atau kalian bisa milih template yang udah disediakan dari Canva-nya itu. Jadi Canva-nya itu dia nyediain beberapa template. Ada yang gratis, ada yang bayar, tapi banyak yang gratis kok. Jadi dan yang gratis sudah bagus-bagus. Contohnya gini. Uh, dan dia juga sesuai up to date gitu temanya. Sekarang lagi ada pandemi, dia juga banyak, dia nyediain template coronavirus kayak gitu. Coba contohnya kita misalkan ini mau bikin apa namanya infografis gitu ya modelannya. Nah contohnya gini. Nah itu dia udah ada gambarnya, udah ada teksnya, tinggal digeser-geser, tambahin kayak gitu. Kemudian misalkan kalian nggak srek bisa dihapus gambarnya, terus kalian bisa ganti yang lain. Nah cara ganti gambarnya itu atau kalian mau ngupload gambar kalian atau logo kalian atau foto kalian sendiri itu bisa kayak gini contohnya nih. Itu kalian bisa upload. Di bagian kiri ini ada beberapa pilihan. Yang pilih yang upload, kemudian kita pilih upload an image atau video. Dia juga bisa ya. Nanti dia hasilnya before. Kemudian setelah pilih yang mau diupload, misalkan ini saya udah upload kan ya, jadi kayak klik ini. Nanti video atau foto yang udah kalian upload tuh kesimpan di sini. Jadinya nanti kalian nggak perlu upload lagi kalau butuh di masa depan. Gitu. Nah, ini misalkan saya mau masukin logo Universitas Jember gitu ya. Nah, itu tinggal masukin gini aja. Terus diatur apa namanya ukurannya gitu. Kemudian ini kan kadang misalkan mau ketimpa kayak gini, kita mau posisi logonya itu di depan apa di depannya tulisan apa gimana, itu posisinya ada di sini. Kalau backward itu ke belakang, ke lebih dalam, jadinya belakangnya si gambar atau apapun itu yang ada di layar saat itu. Kemudian bisa juga ke depan itu jadi lebih di atas posisinya. Ini untuk ke paling belakang, ini untuk ke paling depan. Nah, contohnya gini ya, misalkan kita mau dia taruh ke depan. Nah, jadinya di logonya itu di atasnya tulisan yang tadi. Kalau kita mau taruh di tengah-tengah, kayak gini.
Kalau kita mau taruh di paling belakang, bahkan di belakangnya background, itu jadinya, oh enggak, ini backgroundnya beda ya. Nah, jadi kayak gini, belakangnya gini. Jadi kita bisa masukin separuh, bisa masukin logo tuh, serah kita pokoknya gitu. Kemudian bisa juga ngatur transparansi di sini atau opacity, sering di aplikasi lain sebutannya opacity ya. Itu bisa diatur di sini. Jadi kalau mau kalian mau berkreasi, itu bisa menggunakan fitur ini. Kemudian ini juga ada, nah ini bisa juga di lock. Jadi kalau misalkan kalian lagi ngutak-ngatik yang lain, terus kalian pengen sesuatu yang udah fix, itu nggak pindah lagi, itu bisa di lock. Jadi caranya, tadi di sini ya, ada gambar gembok nih. Kita pencet lock, kemudian apa namanya? Nah, jadi nggak bisa pindah-pindah lagi dia. Jadi kita kalau posisi yang fix sudah lebih aman gitu. Ini kita bisa gerakin lagi. Kemudian bisa juga kita ngupload foto atau video dari, ini foto doang sih. Foto dari stok foto mereka dari canva.com sendiri. Jadi dia punya beberapa foto yang bisa kita pakai secara gratis juga. Mungkin untuk background, mungkin untuk apa namanya, kayak thumbnail gitu modelnya, itu bisa pakai foto kayak gini. Pilihannya ada banyak, di sini tinggal dipilih. Kemudian elemen sini dia ada modelnya kayak ilustrasi atau stiker. Jadi misalkan tema kalian sedang tentang kesehatan, itu ada, nanti ada, oh ya bisa di search juga kayak gini. Misalkan contohnya ada dokter, kita pengen cari ilustrasi yang berhubungan dengan gambar dokter gitu ya. Nah itu ada di sini, ada pilihannya. Tinggal ditaruh gini aja, terus diatur apa namanya, posisi kayak tadi, mau taruh depan, mau taruh belakang gitu. Kemudian ya, kemudian ini untuk nambahin teks. Teks itu dia udah ada banyak juga pilihan font sama stylenya yang bisa dipilih. Itu contohnya gini ya, misalkan bisa di bisa di tinggal diedit. Kita mau nulis nama kita gitu ya. Terus kemudian itu untuk alignment-nya juga bisa di sini. Ini seperti Word biasa sih. Di ini untuk alignment center, left sama right. Kemudian ada untuk bulletnya itu, spacing juga di sini. Kemudian ini kalau mau ganti fontnya, misalkan tadi pengen pilih yang lain gitu ya, bisa pakai menu yang tadi atau bisa pakai menu yang ini. Kemudian ini untuk style dari nah ini untuk dia ganti style dari apa itu namanya, kalau di PowerPoint itu dia kayak theme modelnya, jadi dia nanti ngubah beberapa elemen di dalam poster itu, tapi itu agak, kalau bagi saya lebih sulit digunakan sih, karena dia agak nggak jelas mana yang dirubah, mana yang enggak gitu. Jadinya kalau saya biasanya jarang pakai fitur ini. Kemudian kalau menarik video juga bisa di sini. Ini sama kayak yang foto tadi ya, teman. Kalau video ini dia bisa apa namanya? Dia juga stok dari si Canva, kemudian udah pakai gitu. Tapi ada yang bayar, ada yang enggak. Tinggal dipilih aja, nanti tulisannya di sini ada yang free, ada yang bayar sekian, ada yang bayar sekian. Kemudian bisa juga ini untuk menu background ini, tapi sebenarnya mirip sama foto, tapi dia misalkan kita pakai gitu ya, itu dia kita bisa milih, misalkan ini kan ada beberapa bagian tuh, nah itu kita bisa edit mau background yang ini, mau background yang itu gitu. Jadi bisa separuh-separuh gini makanya. Kemudian untuk folder, oh enggak, ini enggak perlu. Oh ya, kita juga bisa melakukan QR code. Misalkan kita mau bikin apa namanya, poster yang ada QR code-nya, yang itu QR-nya itu
untuk ke website atau blog yang kita inginkan. Itu ya misalkan kita mau ngarahin ke facebook.com gitu. Nah, itu dia bisa membuatkan QR code gitu. Jadi ya nanti dia buatkan QR code, terus kita tinggal masukin. Nah, ini bisa di-scan sama si orangnya, apa namanya, pembaca kita gitu. Kemudian nah, kemudian kalau udah selesai, kita misalkan udah selesai untuk mendesain dari posternya ini, itu bisa di-download atau klik print poster ini, sebenarnya juga download juga akhirnya. Poster gitu. Kita klik yang download, kemudian kita pilih formatnya. Nah, formatnya ini bedanya apa sih? Kalau PNG itu biasanya untuk story Instagram, untuk uploadan digital yang resolusinya tinggi itu bisa pakai PNG. JPG itu atau JPEG itu dia lebih kecil resolusinya biasanya, jadinya resolusinya agak dikorbankan sedikit, tapi ukurannya lebih kecil. Jadi mungkin kalau misalkan kalian modelnya untuk bikin foto profil, untuk bikin apa ya yang tulisan apa yang kecil gitu, yang jadi nggak dilihat orang dengan full screen, itu bisa pakai JPG. Kemudian untuk PDF standar ini kan kita bisa bikin filenya itu bisa di beberapa apa namanya, bisa beberapa gambar dalam satu desain. Jadi kita bisa bikinnya dalam bentuk PDF juga. Jadi itu jadi beberapa poster itu dijadiin satu file dalam bentuk PDF. Nah, itu nanti biasanya berguna untuk bikin kayak guideline, untuk bikin kayak semacam buku atau pamflet gitu ya. Jadi yang ada beberapa halaman, nggak cuma poster satu biji doang gitu. Terus kemudian kalau tadi kita ada videonya, bisa dalam bentuk video juga, atau bisa dalam bentuk GIF. GIF itu dia resolusinya lebih daripada video dan juga nggak ada suaranya, tapi itu dia relatif kecil. Jadi untuk kalian menunjukkan animasi atau video yang apa namanya, yang singkat dan nggak perlu suara, itu bisa pakai GIF gitu. Udah. Nah, nanti kalau misalkan kalian udah selesai, itu dia auto save nih, kalian bisa lihat bagian sininya. Ada tulisan all changes save. Ini berarti poster kalian udah aman, nggak perlu diapa-apain. Tapi kalau ini masih misalkan dia kadang tulisannya tuh belum all change save, tapi masih last save 5 menit lalu misalkan, itu mungkin kalian perlu tunggu sedikit supaya dia nge-save dulu sampai all change save, baru kalian bisa keluar dengan aman. Nah, ini kalau udah selesai, desain kalian yang dulu itu bisa dibuka di sini, all your design. Buka canva.com lagi, login kayak gitu, terus bisa di HP juga, bisa buka di all your design, kemudian tinggal pilih mana yang kalian desain kalian yang dulu tinggal diklik, terus kemudian bisa diedit kembali gitu deh. Itu aja sih untuk posternya. Ada yang mau ditanyain mungkin? Ada? Oke, kalau nggak ada kita akhiri saja. Terima kasih.